Kita baca lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid fa idzan hablun mamdudun baina sariyataini faqal ma hadzal hablu qalu ada hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu liusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Pernah suatu ketika Nabi masuk ke masjid, dilihat ada tali, teman-teman. Kemudian ditanya, ini tali apa ya? Sahabat bilang, oh itu ibu Zainab. Beliau kalau sholat banyak, cuma kadang-kadang udah gak kuat kakinya. Maka ketika beliau sudah gak kuat kakinya, beliau pegangan di tali itu. Kata Nabi, hulluhu, putusin, cabut. Liusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya kamu sholat dalam kondisi kuat, dalam kondisi asik gitu. Allahu Akbar. Enak gitu. Ya. Allah Akbar. Allah dengan hati. Enggak enak gitu. Makanya kata Nabi, ya kalau udah capek ya tidur aja. Faida fataro falyarqud, ya kalau udah lemah, udah ngantuk, falyarqud, tidur saja. Rokodo itu tidur, rokoda itu tidur ya. Markodina tempat tidur, waktu tidur. Rukut tidur ya. Jadi kalau sudah ngantuk saja. Tapi teman-teman jangan salah paham. Setelah ini kita buka puasa, lalu salat maghrib, makan, salat isya, baru tarawih 2 rakaat, Anda tidur. Ada hadisnya Ustaz. Faida fatarah falyarqud, itu malas teman-teman. Baru 2 rakaat sudah falyarqud, bukan. Anda ukur, harusnya orang seperti Anda yang muda-muda ini usia berapa? 15, 16 kali. 17. 17 ya. Ya 17 20 rakaat lah teman-teman. 20 rakaat lah. Jangan kemudian pakai hadis ini. Imamnya takbir Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada yang amin, tidur semua. Bisalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami bilang, kenapa tidur semua? Ada hadisnya, Ustaz. Faidah fataroh falyarqud. Bukan, itu Anda memahami hadis secara salah. Itu malas. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Kalau kamu ngantuk, hendaknya tidur. Wah, saya ntar malam tarawih kayaknya ngantuk, Pak. Berarti Anda nggak bisa ngatur waktunya tarawih malah ngantuk. Tarawih selesai salam Anda malah kuat matanya melek. Akhir tarawih rakataini jami'at rahimakumullah. Malah segar, berarti memang Anda bermasalah hidupnya itu. Masalah karena tidak bisa manage waktu. Baik, tapi kalau ngantuknya datang, tidur saja teman-teman. Falyarqud hatta yadhhaba anhun naum, sehingga ngantuknya hilang. Kalau sudah hilang ngantuknya, sholat. Saya kasih gambaran diri saya. Jadi kalau nanti tarawih saya ngantuk, hari ini full saya teman-teman ya. Bangun tadi jam berapa? Jam 3 kayaknya. Terus full kegiatan, tadi ada acara sampai zuhur, lalu ada rapat, lalu kemari baca Quran lumayan dapat berapa juz lah tadi itu. Kayaknya mungkin nanti kalau misalnya ngantuk ya saya tidur aja. Tarawih berapa tidur. Tapi faida dhahaba madri. Hatta yadhhaba anhun naum. Saat udah bangun saya sholat lagi. Rugi kalau nggak tarawih teman-teman ya. Rugi. Jadi kalau nggak tarawih itu kita rugi. Kesempatan ibadah apa nggak dipakai? Jadi tetap tarawih. Cuma kadang-kadang tarawih saya nggak utuh 23. Nyicil aja. Hari ini ntar habis sholat isya misalnya kalau saya ngantuk ya. Tapi nggak tahu saya ngantuk nggak nih. Kayaknya sih nggak kayaknya. Tapi kalau ngantuk misalnya saya sholat. Kalau udah ngantuk tidur. Tapi insya Allah malamnya tetap bangun. Jadi artinya bukan tidak sholat karena malas, tapi karena ngantuk. Kira-kira. Fa inna ahadakum idza shalla wa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Nah kadang-kadang orang tidur,
Kalau tidur. Orang ngantuk sholat lalu bacaannya salah, teman-teman. Bacaannya salah, yang harusnya bacaannya artinya positif jadi negatif. Saya nggak tahu contohnya baca Quran yang salah gara-gara ngantuk ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada ayat-ayat yang ketika kita baca itu yang harusnya kalau di surat tentang umat Nabi Musa gimana itu? Wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum. Tapi kalau diganti hittatun bukan lagi ampunan, jadi makna yang lain gitu kira-kira, gara-gara salah baca. Nah, orang yang salah baca gara-gara ngantuk itu ini masuk hadis ini. Tapi nanti ada orang yang salah baca karena sengaja, lah itu dosa besar ya. Nah, ini kata Nabi, jangan sampai kamu sholat rokaatnya jadi kacau, bacaannya jadi kacau, perasaan kamu jadi kacau gara-gara kamu sholat dalam kondisi mengantuk. Tapi lagi-lagi teman-teman, mengantuk bukan males. Saya khawatir Anda salah memahami hadis yang membolehkan orang ngantuk tidur dipahami hadis yang membolehkan orang malas untuk tidur. Salah ya. Ramadan tuh kesempatan kita beribadah ya.